ada tiga hal yang penting. Baik sahabat semuanya, sahabat Aidina Garden, ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan suara saya. Yang sebelumnya kita bicara soal tanaman hias, ya, Durium, kemudian Aglonema, Philodendron, dan lain-lain. Kali ini kita akan berbicara soal tanaman buah. Ya. Fokusnya adalah bagaimana agar tanaman buah ini bisa segera berbuah. Karena percuma ketika kita nanam tanaman buah kok kemudian tidak berbuah. Kan lucu ya. Akan tapi ternyata banyak kasus yang kemudian petani ya, atau bahkan yang menanam di sekitaran rumah, baik di teras maupun di halaman atau di pinggir jalan begitu, sudah nanam bertahun-tahun akan tapi tidak segera berbuah. Salahnya apa gitu ya? Bukan salah saya. Salahnya apa? Tentu pasti ada salahnya. Ya, ini hal yang demikian ini patut untuk kita cari problematikanya dan kemudian kita cari solusinya. Kenapa kok kita sudah menanam tanaman buah sampai bertahun-tahun kemudian kok tidak muncul buahnya atau bahkan berbunga pun tidak kan gitu. Ya. Baik, kita akan berbagi informasi bagaimana agar tanaman buah itu bisa segera berbuah ya. Karena yang ditunggu tanaman buah adalah buahnya, bukan tanamannya. Berbeda dengan tanaman hias ya, tidak perlu dia berbunga. Bahkan kalau tanaman aglonema berbunga, ada sebagian petani itu malah dipotong. ada sebagian yang dibiarkan untuk kemudian disilangkan begitu ya. Kan tapi kalau tanaman buah, nah tentu yang ditunggu itu bunganya kemudian menjadi buah. Nah kan tapi yang problemnya itu tadi, sudah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun kok belum berbuah. Ini persoalan yang seringkali muncul bagi yang nanam tanaman buah ya. Baik, kita mulai bahwasanya ketika kita menanam tanaman, entah itu tanaman apapun ya, termasuk tanaman buah, itu ada tiga hal yang penting yang kita fokus di tiga hal itu agar tanaman kita itu benar-benar bisa menghasilkan. Kalau tanaman buah ya buahnya bisa keluar gitu. Kalau tanaman hias semakin cantik gitu ya. Kemudian kalau kita nanam tanaman herbal segera kemudian muncul umbinya atau bagian-bagian yang bisa diambil untuk herbalnya itu ya. Yang pertama, tiga hal yang pertama itu adalah tanamannya ya. Ini pokok utamanya adalah tanamannya, karena kita mau menanam pasti kita tidak harus ada tanamannya. Dan tanaman itu menjadi tolok ukur apakah nanti bisa segera berbuah atau tidak. Itu. Kalau kita mencari tanaman yang asal-asalan, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Hasilnya juga asal-asalan juga ya. Ini maka untuk tanaman ini paling tidak yang kita cari adalah tanaman yang hasil dari perbanyakan vegetatif. Apa itu perbanyakan vegetatif ya? Contohnya saja hasil dari bibit cangkok atau bibit stek atau bibit okulasi ya, grafting dari tanaman indukan yang sudah pernah berbuah atau bahkan tanaman indukan yang rajin berbuah. Itu akan menghasilkan tanaman baru yang juga rajin berbuah. Karena prinsip dari perbanyakan tanaman vegetatif itu ya, termasuk tadi cangkok, stek maupun okulasi, grafting, itu akan menghasilkan tanaman persis sama seperti indukannya. Kalau indukannya ini bagus ya, buahnya lebat dan kemudian terus menerus berbuah gitu ya, itu maka nanti bibitnya juga akan demikian itu. Maka fokus yang pertama adalah pilih tanaman yang hasil perbanyakan vegetatif, baik dari cangkok maupun dari stek ataupun dari okulasi atau grafting. Dan di depan saya ini adalah tanaman buah ceri. Inilah adalah
hasil dari cangkok. Meskipun batangnya kecil ya, kan tapi dia sudah mengeluarkan bunga, sudah nampak bunganya. Kemudian ada sudah mulai muncul lagi bagian atas begitu. Ini adalah hasil dari cangkok dari indukan yang rajin sekali berbuah, sehingga hasilnya seperti ini. Meskipun masih kecil, dia akan langsung berbunga dan kemudian belajar untuk berbuah ya. Ini seperti ini. Jadi fokusnya adalah tanamannya itu hasil dari ambil indukan melalui perbanyakan vegetatif, indukan yang rajin berbuah atau yang dengan jenis yang unggul begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian komponen yang kedua ya, yakni media tanamnya. Tentu saja karena media tanam sebagai tempat untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman itu ya. Media tanam untuk tanaman buah tentu berbeda dengan media tanam untuk tanaman hias ya. Kalau tanaman hias seperti aglonema seperti ini, kita butuh poros, lebih banyak fraksi-fraksi sekamnya atau pasir malang dan lain-lain begitu ya kan. Tapi kalau tanaman buah tidak, tanaman buah ini fraksi untuk komponen yang poros ini sedikit dan komponen tanahnya yang lebih banyak. Jadi tanahnya lebih banyak daripada komponen media tanam yang membuat poros ya, seperti sekam, kemudian pasir malang atau arang sekam atau arang kayu, yang intinya yang berkaitan dengan poros ini untuk tanaman buah itu sedikit ya. Untuk perbandingannya untuk tanaman buah ini bisa dipakai, yakni untuk tanahnya 2, sekamnya 1, kemudian tambahan 1 lagi pupuk kandang 1. Jadi 2 tanah, 1 sekam. Sekamnya boleh sekam fermentasi atau sekam bakar ya. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kandang. Pupuk kandang bisa memakai pupuk kandang dari ayam atau dari kambing atau dari sapi atau yang kelinci, bisa itu. Jadi fraksi tanahnya lebih banyak ya. Sekali lagi untuk tanaman buah ini komponen media tanamnya lebih banyak tanahnya ya, sehingga kalau kita pegang dia agak sedikit berat ya. Berbeda dengan tanaman hias ya, yang lebih poros. Jadi tanaman hias lebih poros ya. Ya, itu media tanamnya. Kemudian komponen yang terakhir, yakni yang ketiga, adalah perawatan ya. Semua tanaman pasti itu. Yang pertama adalah tanamannya bagus, kemudian media tanamnya tepat, kemudian yang selanjutnya adalah perawatan. Perawatan di sini adalah tepatnya menyiram, rajinnya menyiram, kemudian rajinnya memberi pupuk pada setiap fase pertumbuhan, kemudian memberikan OPT ya, untuk pengendalian hama penyakit ya. Ya, fokus untuk tanaman buah agar lekas berbuah, tentu yang lebih kita utamakan adalah fase bagaimana tanaman ini bisa segera mengeluarkan buah ya. Dan ada banyak pupuk yang beredar di toko pertanian atau lewat online ya, banyak yang menawarkan tentang pupuk cair yang bisa mempercepat pembuahan atau tanaman bisa segera berbuah. Pupuk dari toko pertanian yang SNI ya, katakanlah seperti itu, yang SNI itu ada MKP atau KNO3 putih, bisa dicoba. Ketika kita memupuk untuk tanaman buah ini, kita lihat fasenya. Paling tidak kalau seperti ini ya, kalau tanaman buah ceri ini memang dia tidak mengalami fase vegetatif yang terlalu banyak ya. Dia lebih ke generatif, artinya kalau kita lihat dari batangnya, struktur batangnya itu dia keras ya, keras seperti ini. Nah, seperti ini sangat cocok sekali untuk segera diberikan pemberian pupuk yang mempercepat pembuahan. Nah, berbeda dengan tanaman yang lain, kita butuh fase-fase pertumbuhannya, apakah dia masih vegetatif atau generatif. Artinya kalau kita vegetatif itu lebih sering muncul tunas-tunas atau daun, itu vegetatif namanya.
Dan pupuk rekomendasi bagi saya gitu ya, itu biasanya memakai MKP atau KNO3 putih, itu bisa dicampur atau satu-satu begitu ya, dengan cara biasanya kalau saya biasanya diberi pupuk kocor sekali, kemudian 10 hari tidak disiram, kemudian dipupuk lagi, dikocor, kemudian 10 hari selanjutnya dibiarkan tidak disiram, kemudian selanjutnya dikocor lagi sampai kemudian 3 kali. Selanjutnya seperti itu sampai 3 kali, kemudian setelah itu biasanya dia muncul muncul bunganya. Nah, gitu. Dan nyatrik saja ya, karena namanya trik bisa berhasil, bisa tidak ya. Tapi ini kebanyakan kalau saya pengalaman pribadi memakai trik seperti itu ya. Baik, 3 komponen tadi apapun tanamannya, yakni tanamannya, kemudian media tanamnya, dan kemudian cara perawatannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu dikritisi, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus bertani.